Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan hasil presentasi kami untuk tugas komunikasi bisnis tentang usaha yang kami buat, yaitu Gabin Flas Susu. Anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri sebagai Dia Septia Utami sebagai moderator, Sintara Audia, dan Valen Egwinus. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Di sini saya menjelaskan tentang latar belakang dari usaha kami ini. Saat ini di Indonesia, makanan ringan atau camilan merupakan bagian penting dari budaya kuliner sehari-hari. Mengingat masyarakat Indonesia dikenal sangat menggemari makanan yang praktis, enak, dan memiliki cita rasa yang khas atau bisa dibilang kayak makanan instan. Salah satunya adalah biskuit yang merupakan salah satu makanan ringan dan tersedia di mana saja, seperti toko-toko makanan sampai dengan supermarket. Di dalam era di mana makanan ringan menjadi bagian integral dari gaya hidup sehari-hari, produk-produk inovatif dan rezeki memiliki potensi yang besar untuk memulihkan hati konsumen. Salah satu tren yang semakin diminati adalah Gabin Flas Susu. Oke. Dari latar belakang tadi, saya akan melanjutkan tujuan. Adapun tujuan produk makanan ringan atau camilan bernama Gabin Flas Susu ini, yang pertama pasti untuk juga kita kuliah dari bisnis. Yang kedua, mengajak untuk hidup produk tawarkan tanpa menggunakan pengawet, atau bisa bilang kita menggunakan gula yang asli tanpa menggunakan kacang sedikit pun. Yang ketiga, yang terakhir yaitu memperoleh keuntungan baik itu finansial maupun pengetahuan. Oke, saya akan melanjutkan yang seterusnya, yaitu tentang deskripsi produk. Nama dari produk yang kami buat adalah Gabin Flas Susu. Gabin Flas Susu merupakan sebuah biskuit diisi dengan flas susu yang dengan campuran apel ingredients, tepung, telur, susu, dan lain-lain, dan digoreng hingga kecoklatan sehingga memiliki aroma yang Gabin ini disajikan dalam bentuk yang telah digoreng minyaknya. Kata Gabin menunjuk pada biskuit yang telah diproduksi seenak mungkin, sedangkan Flas Susu mengacu pada campuran adonan antara tepung, gula, susu, dan margarin. Hidangan ini memiliki perpaduan sempurna antara renyahnya biskuit Gabin dan manisnya isian Flas Susu. Gabin Flas Susu ini cocok dijadikan sebagai camilan atau hidangan di saat santai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan membahas tentang proses produksi. Di mana untuk membuat Gabin Flas Susu ini, kami menggunakan bahan yang pertama yaitu ada biskuit Gabin, susu kental manis, gula, margarin, telur, air, dan tepung terigu. Nah, sedangkan alat produksi peralatan yang kami gunakan seperti kompor dan tabung gas, wajan, sendok, pisau, wadah, dan mangkuk. Adapun segmentasi pasar yang diterapkan setelah analisa pada produk Gabin Flas Susu, yaitu yang pertama segmentasi pasar demografis, di mana target pasar produk ini tidak hanya ditujukan kepada para mahasiswa, namun produk ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat sekitar, baik itu remaja bahkan orang dewasa. Yang kedua, segmentasi pasar psikografis, di mana Gabin Flas Susu ini ditujukan kepada mereka yang menyukai atau doyan dengan makanan-makanan yang bergizi. Nah, di sini terdapat analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan, di mana harga terjangkau karena bahan-bahan yang relatif murah seperti biskuit Gabin dan Flas Susu membuat produk ini bisa dijual dengan harga terjangkau baik konsumen. Yang kedua, Gabin Flas Susu ini dapat dinikmati semua kalangan dimulai dari anak-anak hingga dewasa. Dan yang terakhir yaitu rasa unik dan nostalgia, kombinasi rasa gurih dari biskuit Gabin dengan manis lembutnya dari Flas Susu dan memberikan cita rasa dan klasik yang menarik bagi konsumen yang mencari rasa nostalgia. Yang kedua yaitu ada kelemahan. Produk yang kami buat bukan makanan berat, sehingga mungkin tidak cukup sebagai pengganti makanan utama seperti nasi. Yang kedua yaitu ada produk ini mungkin memiliki variasi rasa yang terbatas, sehingga tantangan bagi pengusaha untuk membuat produk tetap menarik di pasaran. Selanjutnya yaitu ada peluang. Makanan tradisional sedang populer di kalangan generasi muda yang mencari pengalaman kuliner baru yang dimana mengingatkan akan rasa klasiknya. Salah satunya yaitu biskuit Gabin. Kemudian inovasi dan rasa varian dari Gabin Flas Susu ini dapat dikembangkan dengan berbagai rasa seperti coklat, keju, atau kopi untuk menarik banyak konsumen. Oke, baik. Izin pada moderator saya izin melanjutkan, yaitu yang keempat atau yang terakhir yaitu tris atau ancaman. Yang pertama, banyak makanan ringan atau cemilan baru dan modern yang juga menarik perhatian konsumen, sehingga Gabin Flas Susu ini harus bersaing dengan produk yang sejenis. Yang kedua, jika produk ini populer, mungkin akan muncul banyak produk tiruan yang dapat menunjukkan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk asli. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, itu akan saya jelaskan sendiri tentang rincian anggaran biaya. Yang pertama itu ada biaya tetap seperti kompor, wajan, sendok, pisau, wadah mangkuk itu tidak memiliki harga karena sudah tersedia di rumah. Terus yang kedua itu ada biaya variabel, yaitu biaya bahan baku untuk sekali produksi, yaitu sebanyak 15 piece. Untuk harganya, biskuit Gabin 1 bungkus harganya 7.000, susu 1 bungkus 2.000, gula karena tersedia di rumah jadi tidak membeli. Yang keempat itu ada margarin 100 gram 2.000, tepung terigu 200 gram 3.000, telur 1 butir 2.000, minyak goreng dan air sudah tersedia juga di rumah. Jadi total yang sudah dibeli itu 16.000. Untuk biaya lain-lain untuk untuk sekali produksi seperti biaya gas itu karena tersedia di kos jadi dianggap sebagai biaya overhead pabrik. Next.
Untuk selanjutnya itu perhitungan biaya produksi, bahan baku yang digunakan ditambah dengan biaya overhead pabrik. Yang tadi yang sudah kita berikan itu sejumlah 16.000 ditambah dengan biaya overhead pabrik yaitu 0, jadi jumlahnya tetap 16.000. Terus harga pokok produksi per unitnya yaitu total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi. Yang harga yang sudah kita beli tadi dibagi dengan hasil yang kita buat dalam satu kali produksi, yaitu 16.000 dibagi dengan 15 pieces, yang harganya jadi per unit yaitu Rp1.066. Untuk harga jumlah per unit yaitu harga pokok per unit ditambah margin keuntungan, yaitu harga per unit tadi Rp1.666 ditambah dengan 46%, jadi hasilnya yaitu Rp1.556, jadi dibulatkan 2.000. Pendapatan kotornya yaitu harga jual dikali dengan jumlah produk, yaitu harga per piecesnya tadi 2.000 dikalikan 15, jadi sekali pendapatan kotor itu mendapat 30.000. Keuntungannya yaitu pendapatan kotor dikurang dengan total biaya. Pendapatan kotornya tadi 30.000, sedangkan harga pembelian bahan baku untuk sekali pembuatan yaitu 16.000. Next. Habis itu perhitungan break even point, yaitu perhitungan BEP dalam per unit. Break even point dalam per unit biaya variabel dibagi dengan harga jual per unit. Jadi harga beli bahan per satu kali produksi itu 16.000 dibagi dengan 2.000 harga dari per pieces. Jadi untuk mendapatkan balik modalnya itu kita harus menjual 8 unit atau 8 pieces dalam sekali produksi. Untuk kedua itu perhitungan BEP atau BEP pendapatan, break even point pendapatan, yaitu BEP dalam unit dikali dengan jumlah harga jual per unit. Yang tadi kan 8 pieces dalam satu kali pembuatan dikali 2, yaitu dikali 2.000 yaitu 16.000. Jadi penjualan Gabin Plus Susu akan mengalami titik impas ketika telah berhasil menjual 8 dari 15 produk yang telah diproduksi. Next. Jadi untuk penutupnya itu, usaha Gabin Plus Susu ini memiliki potensi besar untuk dapat bersaing di masyarakat dengan fokus pada keunikan rasa manis dan kualitas produk. Dengan strategi pemasaran yang efektif, diharapkan usaha ini dapat mencapai titik impas dalam waktu yang wajar dan memberikan keuntungan secara finansial dan pengetahuan. Dengan segala pertimbangan dan rencana yang telah dipaparkan, kami ya produk Gabin Plus Susu ini akan memberikan nilai tambah dan kepuasan bagi konsumen. Kami percaya produk ini memiliki peluang besar untuk diterima dengan baik oleh pasar dan memberikan manfaat yang signifikan. Mungkin itu sekian pemaparan dari hasil kerja kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.